Draft dari RRQ di game kedua ini oke banget. Dia pull hero-nya luas banget dan Albert dengan Karinanya agak sulit ketika Hilda berhadapan dengan Karina dengan emblem jungle-nya bisa dipukul balik pastinya. Ya. Ya, tapi ini dia mungkin pola permainan yang memang dipakai oleh Eko kemarin ya. Jadi Hildanya masuk rumput, ambil shieldnya up, dia nabrak buat bom-bom yang ditanam oleh Dikit. Ya, dia intinya dia akan nahan terus nih dari alarm bom, nggak boleh sampai kena ke arah marksman-nya yaitu Benny Kitty. Bahkan Skylar pun dipaksa untuk ikut poking damage. Yep. Yes, yes. Sementara kali ini Skylar yang mungkin sudah mulai pemain-pemain Arki Hoshi lah, mereka udah mulai sadar dengan keberadaan pemain-pemain Eko yang selalu memprioritaskan Skylar untuk tumbang terlebih dahulu. Jadi Babysit sudah mulai dibawakan oleh Vin juga di area atasnya, sementara R7 coba dimukul perlahan oleh pemain-pemain dari Eko. Sanford masih memberikan damage tapi kali ini Kalfizi mencoba untuk mengharas ke arah seorang R7 di area bawahnya, masih bisa bertahan tapi harus recall mundur terlebih dahulu. Sementara Albert akan berfokus untuk bertahan dengan adanya pergerakan dari seorang Yawi kali ini. Mencoba untuk mulai main rusuh ke area jungle dari Arki Hoshi. Cukup menarik ya dengan Chow Jungle. Rotasi akan cepat banget, bahkan Wolf Dragon di open langsung. Clay yang menjadi target namun counter. Initiate berhasil dilakukan dan satu yang harus tumbang dari Eko Filipina. First blood by Infinix berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi dengan satu buah Dragon Form yang bisa dibilang dengan dua Dragon dari Kaltizi yang udah di-expect bahkan oleh Clay. Dia langsung flicker mundur. Ya, itu menarik sebetulnya. Dan di bagian gold kan juga ada poking damage yang terjadi. Ya, Skylar kali ini udah mulai dipok. Yawi mencoba untuk bertahan. Oh, satu bostannya. Yawi kali ini masih bisa bertahan. Ih, ngeselin banget tuh Hilda. Sayang banget, satu hit lagi namun Turtle kali ini yang terbuka. Black Dragon Form bersama dengan Real World Manipulation masih bisa diamankan oleh Eko, namun R7 tidak mau mundur sepertinya, bakal dikomit. Petrify dikeluarkan. Sanji kali ini yang menjadi target namun sudah ada Wave Dragon. Langsung di counter attack lagi di dalam turret dan tidak bisa kemana-mana. R7 harus tumbang. Kapan yang cukup cepat dari seorang Yawi kali ini dengan adanya keberadaan dari seorang Hilda yang cukup mengesalkan di area early-nya. Dan Skylar hampir aja bisa bertahan namun ternyata sangat disayangkan dia tumbang juga di tangan seorang Yawi. Tapi Clay sudah memberikan poke damage dengan satu buah Void Crystal, memberikan efek slow. Sementara untuk dari itemnya ini masih berarah oke dari seorang Benny kita udah jadi Coruscant Strike. Ya, dan juga untuk Yawinya ya, kalau kita highlight dia adalah, dia punya tough boot, dia juga sudah punya Kratos Armor. Jadi untuk damage yang bakal diberikan oleh Skylar setidaknya direduksi dengan cukup besar nantinya. Jadi Hilda jadi masih bebas untuk bergerak kemanapun juga, dan bahkan dari emblem yang diambil oleh Yawi, dia punya Concussive Blast. Tapi yang diambil di sana itu adalah Magic Defense dan juga Magic Defense. Oke, Skylar bakal coba kayaknya bakal ngambil tabungan dulu nih kalau di area atasnya. Sementara Yawi bakal sedikit tarik ulur terlebih dahulu melihat pergerakan dari pemain RRQ Hoshi yang cukup ramai di area atasnya. Ya lumayan sebenarnya dengan plating beberapa gold. Dan ya ini memang konsep adanya Digi. Memaksa untuk platingan gold dari turret pertama itu menjadi prioritas utamanya. Walaupun ya nggak boleh terlalu overcommit juga mengingat defensif. Ada Hilda yang selalu makan alarm bom, ini mengganggu banget untuk Digi. Ya, Hildanya ya yang jadi fokus utama di area atas gitu loh. Karena yang ke Babysit yang tadinya kita bilang Digi dengan marksman siapapun juga bisa cepat jadinya, ini ketakan. Dan dari gold game yang Eko yang jauh lebih unggul, dan RQ berada di posisi pertama untuk pemberian damage per menit dengan total 14 ribuan. Jadi besar sekali sebenarnya damage yang diberikan oleh RQ, tapi kali ini tidak di game yang kedua karena sedikit tertahan. Mereka mau gak mau main defensif, agak ngikutin pola dari Eko. Masih ditahan ya, apalagi posisi Skylar yang udah tumbang sekali. Dibandingkan dengan Benny Cutie yang masih cukup aman kali ini. Sementara Yawi bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Clay yang sudah mulai memberikan informasi kali ini dengan satu buah turtle objektif yang bakal coba untuk di-pop terlebih dahulu dari arah Hoshi. Sementara 4 pemain kali ini sudah mulai terlihat di area mid nih. R7 memberikan informasi ke arah pemain-pemain RQ Hoshi dan Albert bakal coba dijaga oleh seorang Yawi, satu buah Reward Manipulation oleh seorang Clay. Dan bahkan kali ini dari R7 datang dan reset dari turtle-nya. Bakal coba dipaksa team fight kali ini. Terkena stun, Yawi tumbang sebagai garda depan dari Eko Filipina. R7 datang di timing yang sangat amat tepat dan bahkan dengan penggunaan satu buah Reward Manipulation dari Clay. Tapi Kaltizi bakal tertarik dengan satu buah reverse time. Dipok begitu saja oleh seorang Skylar dan Turtle Lane berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi by Best Gold. Mulai mengejar kali ini posisi RRQ Hoshi yang dimana awalnya ketinggalan gold. Walaupun tidak banyak
Tapi kali ini udah mengejar dan sudah mulai dipegang nih dari keunggulan gold. Bahkan top lane pun bisa menjadi objektif selanjutnya, Om. Yap, dan dari item build-nya sekarang Ziggy, Magic Shoes, ada Enchanted Talisman dalam next itemnya. Karena sudah mulai sakit juga ya, karena berulang kali kita mau lihat dari Hilda, dari Yawi ambil alarm bom yang dimiliki oleh Ziggy. Kali ini stack-stack Ziggy juga sudah mulai berasa. Dan dia lebih mudah untuk mendapatkan stacknya karena ada yang ngebadarin pastinya dari tim Echo. Dan untuk jungler Chow ya, tadi kira tadi Groknya bisa jadi jungler juga kemarin dibawakan ya. Iya. Tapi ini Chow sebagai jungler berarti tidak ada inisiasi lebih misalnya, jadi harus lebih mengejutkan juga untuk PowerPC karena tiap kali ada bukaan yang dilakukan, dia harus datang dari depan atau dari rumput. Oke, sementara dengan tidak adanya ngebawa ini ya, ngebawa Chow jungler, berarti kita kan nggak akan ngelihat dengan adanya inisiasi kejutan yang biasa kita lihat dari Yawi. Jadi pergerakan dari Kortisi harusnya bisa diperkirakan oleh pemain dari Arakiyoshi dan Yawi. Masih terlihat tentunya di area atas sudah mulai dipok, kali ini bakal coba dikejar Albert. Hanya ngatur sedikit tempo permainan aja, setidaknya Yawi-nya ketahuan nih di area atas sendirian. Dan harus berhati-hati tentunya dari seorang R7 di area bawah. Dan RRQ terlihat lebih objektif nih di game keduanya. Yep. Mereka lebih mementingkan turret ataupun dia mementingkan jungle-jungle lawan. Walaupun hanya satu demi satu yang dicuri, nggak banyak memang. Tapi ini sudah merugikan sekali untuk Echo Filipina karena goldnya sudah diungguli namun sekitar 1000. Yep, dan kalau dari posisi ya, positioning sendiri ini di bagian atasnya yang memang selalu dijadi bulan-bulan RQ. APR7 mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Terkena call up dari seorang Medicute. Satu buah Blade Dragon Form bakal coba di pop up hanya untuk menyelamatkan hidup dari R7. Tapi trade-nya akan lebih ke arah turret objektif untuk Echo. Kalsi di sisi lain Turtle yang terbuka kali ini. Tarik mundur, real world manipulation di commit. Yawi yang langsung dituju, langsung mundur juga dari Clay. Tidak mau lama-lama dan Turtle-nya masih bisa disecure oleh Arakiyoshi. Oke, Tonapart Memory hanya memberikan poke saja. Mengusir pergerakan dari Echo Filipina karena Turtle slain. Bayu Beskul berhasil diamankan oleh Arakiyoshi. Oh, tapi Medicute mengejar ke arah seorang Clay kali ini. Dan Sanford bakal coba maju ke area depan. Satu buah wild charge, masih ada time journey dari seorang Finn. Yawi di area depannya Kartizi. Dengan satu buah wild dragon kali ini Finn-nya terjebak. Dan makan Scalar, mencoba untuk menang tapi Tonapart Memory. Yawi. Dari seorang Scalar, dipukul balik oleh Arakiyoshi dan R7. Mencoba untuk mengcover dan Skylar tidak tumbang kali ini. Setidaknya ada pertukaran yang didapatkan oleh Arakiyoshi. Miss dari basic attack tadi, Om ya. Iya, tipis masih bisa kembali survive dan Echo, timing mereka berulang kali menyelamatkan nyawa mereka juga ya. Kayak misalnya tadi Sanji kena reverse time. Dia ke pojokan dari reverse time-nya, dia buka reward manipulation-nya. Jadi begitu ketarik lagi ke tengah, dia immune. Itu luar biasa loh, pemikiran kecil seperti itu. Menarik ya dengan beberapa dot simple sebenarnya, namun bottom Betul. lane Sanford yang bakal langsung dituju. Masih ada immune untungnya dan kalau kita lihat dari itemnya Valentina atau Sanji ya. Clock of Destiny dan tidak pakai Enchanted Talisman ya, Om. Ya, mengincar untuk damage yang besar ya. Sedangkan dari gameplay seperti ini sekarang, artinya mereka sudah mulai bisa berkumpul bersama karena dari sisi gold game yang memang agak unggul RC House-nya, tapi mereka bisa menang damage-nya dari Skylar. Aduh, deg-degan gini gamenya ya. Game kedua padahal masih baru game kedua tapi pergerakannya Echo tuh temponya mereka tuh nggak mau kesetir sama Arakiyoshi. Meskipun kayak pergerakan dari objektifnya ini malah lagi didominasi oleh Arakiyoshi. Tapi lihat Medicute aja di area mid-nya itu ngepopnya ke arah Clay itu udah sakit banget. Udah mulai berasa. Dan sekarang perbedaan level yang bisa dibilang mungkin tidak terlalu jauh juga. Dari Medicute masih di level 11, Skylar mungkin lagi menuju ke arah level 11 terlebih dahulu. Albert yang dimana sebenarnya pemain dari Arakiyoshi ini mainnya objektif aja. Mereka bisa dapetin turret, outer dan juga innernya terlebih dahulu sampai mereka bisa masuk ke area jungle-nya. Tapi Yawi ditahan dengan adanya satu buah Void Crystal. Skylar maju ke area depan dengan satu buah corrosive strike-nya. Dan bahkan Tonapart Memory dari sekarang Skylar. Itu dia yang ditunggu-tunggu, Yawi. Ternyata sendirian saja di area rerumputannya. Dan langsung dipanis habis-habisan oleh seorang Skylar. Oke, flicker dari Finn. Mau nggak mau defensif flicker sebenarnya dan Lordnya yang terbuka berhasil disecure oleh RRQ. Finn harus tumbang namun real world manipulation dari Clay juga dibuka. Sanji yang juga down. Masih ada Skylar di bagian depan. Masih bisa flicker ke bagian belakang. Masih bisa selamat. Coba untuk dibalikin lagi Albert. Di bagian depan Sanford harus menjadi korban menyisahkan dua pemain dari Echo Filipina. Tenang, I got you kalau kata Clay ya. Dari pergerakan Sanford yang hampir aja masih bisa selamat, dijawab dengan sangat amat baik oleh seorang Clay. Ini dia Indonesia yang kembali berjaya di game yang kedua kali ini. Sementara
Dua pemain, 3 bahkan dari Eko tadi tumbang terlebih dahulu. Meskipun Skylar akhirnya tumbang pertama kalinya ya. Tapi setidaknya masih ada trade yang bisa didapatkan oleh Arkehosi dan mulai masuk ke area jungle dari Eko Philippines. Skylar akan berfokus terlebih dahulu, turret di area midnya tentunya akan pecah. Dan 4 turret di tangan tim Indonesia. Bersama dengan Lord yang sudah mulai berjalan ke area atas tim. Oke, Queen yang bakal menjadi target lagi mungkin, namun dua Dragon ke arah yang salah. Karzi langsung dipanis dan harus tumbang juga dari Karzi. Masih ada Lord yang berdiri tegap di arah top lane. Sanford juga down. Best turretnya yang bakal menjadi kuncian. Masih bisa di defense, ternyata Sanji bisa memukul mundur teman-teman dari RRQ Hoshi, namun tidak ada yang tumbang. Tidak ada yang tumbang karena Kartizi terjepit dengan adanya satu buah Black Dragon Form bersama dengan satu buah knock up dari seorang R7. Itu cukup buat RRQ setidaknya mereka nahan nih di area atasnya. Meskipun akhirnya Lordnya berhasil untuk ditumbangkan oleh Eko Philippines. Ya, dan Sanji tadi misalnya di early game dia nak ngincar buat cooldown time reduction. Tapi kali ini setelah menyelesaikan Lightning Transition kombinasi bersama dengan Clock of Destiny, dia sudah mulai mengarah ke sana. Jadi sudah punya damage besar, punya juga nanti cooldown time yang tepat untuk Arcane Strike-nya, untuk Shadow Strike-nya dia. Eve-nya, Enchanted Talisman Aspen Divine Glaive tanpa Glowing One atau belum dengan Glowing One-nya. Tapi dengan Divine Glaive kayaknya damage-nya udah jadi Lebih lumayan besar. terasa lah ya. Betul. Kalau di game sebelumnya dia bermain dengan Necklace of Durance kan, mau tidak mau. Tapi kali ini dengan penetrasi magic yang dimiliki oleh Clay sendiri, membuat dia akan lebih diperhatikan lagi nih Om, ketika free dari reward manipulation ya. Ya, dan Albert juga dia sangat-sangat tanky sekali ya. Golden Helm sudah dibayar juga oleh Albert, tinggal ke Radia, Thunder Bell mungkin setelah ini untuk last item bagi Albert. Karena kita tahu ya defensif aja yang dipakai, true damage akan menjadi modal utama buat Karina. Dari item bisa, dari skill juga bisa. Selama garda depannya Arkehosi nggak bisa ditabrak sama Eko, Arkehosi akan baik-baik saja. Ya, tapi tergantung menurutku ya di sini Vin dia harus main agak sedikit ke belakang karena takutnya di copy nanti sama Valentina. Iya, Wind of Nature untuk Benny QT. Respect terhadap damage dari seorang Skylar. Juga R7 yang bisa mengincar ke arah backline dari Eko Philippines. Dan kali ini conceal play mulai dibuka oleh seorang Yawi. Mencari siapa? Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Di area bawahnya kosong. Karena pemain-pemain dari RRQ mereka lebih berfokus untuk mendapatkan objektif love. Dan kali ini apakah Eko mereka mau memaksakan, lihat semua Mereka mau fight. saatnya bakal coba untuk dikuasai terlebih dahulu. Yawi sudah mulai terlihat dari area midnya Kaltizi. Harus berhati-hati karena tentunya Albert sudah melihat pergerakan dari seorang Kaltizi kali ini. Dan Eko Philippines mereka mau coba untuk melakukan rusuh. Kevin harus flicker mundur terlebih dahulu. Dan satu buah retribution di tangan seorang Kaltizi bersama dengan Albert ini akan menjadi penentu. Sementara R7, Dragon oh Albert! Berhasil untuk mendapatkan Lord Slay. Bio base-nya dipaksa Tifa. R7 mengincar ke arah belakang. Benny Kitty terkena Petrify. R7 harus mundur terlebih dahulu. Dan kali sekarang Yawi down. dan bahkan Albert! Benny Kitty down. Dengan Shadows Assault dari seorang Albert menumbangkan 4 pemain dari Eko Philippines, menyisakan Sanji begitu saja. Tapi Sanji memberikan more damage, flicker mundur. Dikejar. Albert berani baik Sanji. Kali ini tumbang dan oh my god Sanji masih bisa bertahan tentunya. Tapi Albert sepertinya tidak akan It's okay. memaksakan, harus menahan terlebih dahulu. Agar sedikit bermain Oh, no. disiplin dari Minions Arkehosi. foul. Tapi kali Sanji mencoba untuk menahan, dia mencoba untuk mengcopy ke arah serangan R7. Satu buah, dia mau